Lagi bersama saya Sirodonau Gilvi dalam tutorial singkat dan tips and trick menarik terkait Linux dan Debian-Debian lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan membahas mengenai Debian server, yaitu fiturnya ada Apache server, kemudian webmail server yaitu Roundcube, dan kemudian fitur terakhir adalah SSH, dan semua ini akan dikombinasikan dalam satu video ini. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak videonya. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan melakukan instalasi SSH server dan Apache server, web server. Yang di sini saya sudah ada uh, operating system Debian 10. Jadi kita pertama-tama login dulu ke Debian 10-nya. Nah, kemudian kita ketikkan IPA untuk mengetahui IP yang ada di sini. Kemudian kita ganti dulu karena ini masih dalam posisi NAT ya pertama-tama dengan perintah nano slash etc slash network slash interfaces. Nah, di sini masih dalam konfigurasi yang baru saja kita install, berarti konfigurasi default. Maka saya ganti ke sini dengan konfigurasi yaitu konfigurasi statik saja. Kemudian di sini saya masukkan IP saya, misalnya IP saya masukkan 200.200.200.10 per 24. Kemudian untuk gateway-nya itu kita masukkan juga 200.200.200.1 per 24. Nah, kemudian kita lakukan reboot. Nah, selagi menunggu reboot, kita ganti ini. Saya di sini menggunakan VirtualBox, maka kita ganti di bagian network. Maksudnya adapter satunya kita ganti ke bridge. No, kita gantikan ke host only. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Debian 10-nya. Kita tunggu masuk. Kita ketikkan IPA. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini IP-nya sudah berubah ya, menjadi 200.200.210 per 24. Nah, langsung selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita konfigurasi pada adapter host only-nya dengan perintah Windows R. Kita lakukan dulu kursornya dengan perintah Ctrl Alt. Kemudian kita Windows R. Kemudian kita ketikkan di sini ncpa.cpl. Nah, di sini ada adapternya VirtualBox host only adapter yang ini. Yang ini saja. Kita ke properties. Di sini kita masukkan IP address sesuai dengan jaringan yang sama dengan si IP address yang kita ketikkan di server tadi. Di server tadi kita menggunakan IP 200.200.200.1 per 24. Maka di sini saya menggunakan IP 200.200.200.200.2 dengan subnet mask 255.255.0 karena dia per 24. Kemudian saya masukkan default gateway sama seperti default gateway yang ada di Debian saya. Itu 200.1. Nah, oke. Nah, kemudian kita coba lakukan ping untuk menguji apakah si network Debian ini dapat berkomunikasi dengan si PC kita, adapter PC kita. Kita lakukan ping 200.200.200.2 tadi. Nah, seperti dapat dilihat di sini sudah TTL ya. Berarti artinya PC kita sudah terkoneksi dengan virtual machine. Nah, sebaliknya untuk pengetesan lebih lanjut kita dapat melakukannya di CMD. Nah, di CMD ini kita lakukan ping ke IP si server, yaitu 200.200.200.10. Nah, seperti dilihat sudah terjadi TTL. Nah, langkah selanjutnya dalam instalasi SSH server adalah kita Ctrl C dulu untuk menghentikan ping ini. Kemudian kita ketikkan perintah sederhana yaitu apt install SSH server. Nah,
Di sini kita ditanya apakah ingin menunjukkan operation, kita jawab Y. Nah, kemudian dia akan meminta DVD binary DVD 1. Maka kita masukkan di sini optical drive. Baru kita masukkan di sini Debian 10.1 ya, ini DVD satunya. Kita enter. Nah, kemudian karena untuk menjaga kerentanan dari mesin Debian kita ini, kalau misalnya port default daripada SSH itu ada 22, maka kita mungkin akan menggantinya untuk menyamarkan port tersebut sehingga tidak gampang dilakukan serangan dari pihak lain. Jadi kalau misalnya port 22 itu gampang ditebak, kita misalnya menggunakan di sini saya akan menggunakan port 1312. Maka yang harus kita lakukan adalah ketikkan perintah nano /etc /ssh sshd config. Nah, di sini kita uncomment pada bagian port karena kita akan menggunakan port custom kita sendiri. Jadi saya bikin di sini port saya 1312. Nah, kemudian agar dapat melakukan login, maka kita harus menguncomment permit root login prohibit password ini. Menjadi permit root login yes. Agar ketika nanti kita mengakses SSH melalui PuTTY ataupun melalui CMD, dia tidak akan meminta password ataupun terjadi ketidaksesuaian sehingga tidak dapat mengakses SSH tersebut. Kemudian kita Ctrl X, kita save. Nah, sebelum itu kita harus melakukan restart SSH terlebih dahulu dengan perintah etc. Habis itu init.d SSH restart. Nah, sudah oke ya. Maka kita akan coba lakukan akses melalui CMD dengan perintah SSH spasi root add IP server kita 200.200.200.10 min p, karena tadi p sudah diganti maka kita wajib menambahkan min p, yaitu min p 1312. Nah, ini terkadang akan muncul error seperti ini karena kita belum melakukan restart pada mesin ataupun restart pada komputer. Maka untuk memastikan itu kita melakukan uji coba melalui aplikasi lain, yaitu aplikasi PuTTY. Nah, di sini ada kita masukkan IP server kita 210. Ini portnya tadi 1312. Nah, accept. Nah, di sini kita sudah dapat masuk sebagai root ya. Nah, seperti dapat dilihat di sini, SSH yang kita install sudah berhasil diakses. Nah, kegunaan SSH dalam proyek kita kali ini yaitu dalam instalasi Apache 2 dan web server itu adalah untuk melakukan copy paste perintah atau komen-komen yang berbasis HTML supaya mempermudah kita tidak perlu mengetik satu persatu. Karena fitur SSH ini memungkinkan kita untuk mengakses Linux melalui CMD, maka di CMD itu kan dapat melakukan copy paste. Maka dengan mengakses melalui CMD kita dapat copy paste HTML yang sudah kita ketikkan itu atau indeks HTML yang kita dapat dari template itu kita masukkan secara lebih mudah ke dalam konfigurasi Apache kita. Nah, namun sebelum itu kita perlu melakukan instalasi dahulu pada Apache 2 di Debian. Nah, kita kembali lagi ke Debian 10 kita. Baru kita lakukan perintah apt install Apache 2 mini. Kenapa dilakukan mini? Agar menggunakan konfigurasi mini seperti tadi sehingga mempersingkat waktu kita. Nah, langsung dia terinstall tanpa ada pertanyaan yes or no lagi karena sudah saya taruh di situ mini. Nah, kemudian kita coba langsung akses si servernya itu atau web server defaultnya melalui browser kita, yaitu saya di sini menggunakan Microsoft Edge. Nah, kemudian di sini kita ketikkan IP server kita 200.200.200.10. Nah, kita tunggu. Nah, inilah adalah page atau page default atau situs yang dibuat dari defaultnya si Apache itu. Nah, situs ini dapat kita konfigurasi di folder ini, yaitu kita ketikkan dulu pertama var/www/html, baru kita masukkan ke indeks HTML. Jangan lupa tambahkan cat. Nah, inilah isi dari HTML yang sebagai default tadi digunakan di
browser tersebut. Ini dapat kita ganti dengan mengakses directory cd slash var slash www slash html. Kemudian kita masuk ke dalam file nano index.html. Nah, di sini dapat kita ganti-ganti. Misalnya saya ingin mengganti dengan nama saya sendiri di sini. Saya ganti menjadi Cyril. Kemudian ini web saya. Baru burung. Kemudian Ctrl X, Y. Lalu lakukan restart pada Apache. etc init.d Apache 2 restart. Oke, baru kita lakukan refresh pada page-nya. Belum ada terganti, mungkin ada sedikit kesalahan konfigurasi di sini ya. Coba mungkin kita akan melakukan akses ulang. Belum ada, berarti mungkin ada kesalahan konfigurasi. Di title-nya, oh. Nah ini, tergantinya di title-nya. Untuk mengganti yang ini, kita harus mencari kata-kata yang sama, Apache 2 default page. Nah, untuk itu, kita dapat menggunakan fitur dari Nano itu Ctrl W untuk mencari kata-katanya. Misalnya tadi Apache 2 default page. Nah, found karena dia menggunakan case sensitif. Mungkin kita bisa coba dengan Ctrl W Apache 2. Not found juga. Kita cari secara manual saja. Nah, di sini. Apache 2 Debian default page. Ternyata tadi kesalahannya tidak ada pada spasi ya. Saya ganti misalnya di sini adalah selamat datang di web saya. Pada Ctrl X. Baru kita lakukan restart kembali. Nah, kemudian kita coba refresh. Nah, ini sudah terubah ya. Nah, untuk fitur Ctrl W tadi, misalnya kita dapat coba enter di sini. Ctrl W. Selamat kita ketikkan. Nah, di sini dia akan langsung menuju ke kata-kata yang kita cari. Selamat. Nah, kemudian kita Ctrl X, kita keluar. Nah, sampai di sini saja penjelasan mengenai web server dan SSH saya kali ini. Maka di segmen selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai DNS server dan webmail server. Yaitu untuk pengembangan lebih lanjut dari penggunaan Apache kita saja. Karena Apache ini tidak hanya sederhana dari sekedar menampilkan page default seperti ini atau mungkin hanya berupa gambar-gambar. Tapi juga dapat dilakukan di situ fungsi-fungsi seperti mail server ataupun mungkin kita dapat melakukan hosting web pada jaringan lokal kita. Nah, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Di sini kita akan melanjutkan lagi pengerjaannya, yaitu pengerjaan dengan menyertakan DNS server pada server kita ya. Nah, untuk langkah-langkah pertama kita harus melakukan dulu instalasi pada DNS server tersebut, yaitu bin9 dan DNS utils. Namun sebelum itu kita perlu melakukan input DVD dulu, yaitu ini. Karena tadi DVD 2 dan DVD 3 nya belum dikenalkan. Mana tahu DVD 2 dan DVD 3 diperlukan pada saat instalasi DNS tersebut. Maka kita mulai dulu dengan DVD 2. Nah, di sini kita lakukan apt cd-rom add. Nah, kemudian kita juga catatkan tuh DVD 3-nya. Oke. Maka setelah itu kita lakukan perintah apt install bin9 DNS utils. Nah, bin9 di sini untuk menyimpan konfigurasi DNS-nya, sementara DNS utils ini hanya untuk melakukan pengecekan. Jadi untuk paket yang perlu diinstal
wajib itu adalah bin 9-nya. Di NS Utils ini tidak perlu diinstal. Kenapa? Karena untuk melakukan pengujian di NS itu sendiri kita dapat melakukan berbagai cara, yaitu salah satunya ping melalui CMD. Namun untuk lebih gampangnya atau cara yang paling normal digunakan itu adalah di NS Utils. Kita lakukan. Kemudian kita Y. Nah, dia meminta masukkan DVD satunya dulu. Kita masukkan. Enter. Nah, kemudian minta DVD 2 lagi. Enter. Nah, kemudian mungkin kita langsung masuk ke cd/etc bin. Enter. Di sini ls. Nah, di sini ada banyak direktori-direktori file-file dalam direktur tersebut. Maka kita akan pertama-tama melakukan dulu cp db.local ke db. Nama domain kita. Saya di sini akan menggunakan db.tkj. Kemudian kita cp db127 ke db IP kita. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan memasukkan konfigurasi seperti di sini. Yaitu di db.tkj pertama-tama kita lakukan nano db.tkj. Enter. Nah, di sini kita lakukan control/. Saya akan replace localhost di sini dengan nama domain saya tkj.id. Enter. Terus saya akan all. Nah, dia langsung berubah secara otomatis. Kemudian di sini saya ganti dengan IP saya. Ini tadi 200.200.200.10. Kemudian di sini saya masukkan lagi IP saya sesuai dengan yang sudah ada di sini. Yaitu dia 200.200.200.10. Kemudian di sini kita ganti dengan www. Kemudian di sini kita buat mail tab in. Kemudian masukkan IP kita 10, Ctrl X, Ctrl Y. Baru kita lakukan konfigurasi pada db/ip. Nah, kemudian saya ganti di sini Ctrl backslash lagi untuk mereplace localhost-nya dengan nama domain saya. Host. Kemudian saya ganti dengan tkj.id. Nah, kemudian enter all. Nah, kemudian di sini saya ganti. Di sini 2. Baru kemudian saya Ctrl X, Ctrl Y. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi nano name.conf, baru kemudian default zones. Nah, di sini kita ambil yang ini dengan cara perintah shift. Kita shift dulu, kita select teks mana yang mau diambil. Kemudian kita Ctrl K. Kemudian kita Ctrl U, kembalikan lagi. Lalu di bagian paling bawah sini kita lakukan Ctrl U lagi. Nah, di sini kita ganti zone localhost-nya kita ganti dengan nama domain kita, yaitu tkj.id. Kemudian di sini file itu, directory file kita diarahkan ke db.tkj. Nah, kemudian di sini untuk di zone-nya itu kita gantikan 127-nya itu menjadi 200 yaitu adalah IP reverse dari DNS kita. Karena IP server kita kan 200.200.210. Maka kita reverse dengan 200.200.200. Kalau misalnya IP kita 192.168.10.1, maka IP reverse itu adalah 10.168.192, dibalik dia IP-nya, dibaca dari belakang. Kemudian saya ganti dengan DB IP, Ctrl X, Y. Nah, kemudian yang terakhir kita adalah masuk ke directory resolve. Nano c resolve.conf. Nah, di sini kita ganti name servernya menjadi
200.200.200.10. Kemudian name search. Search-nya itu adalah tkj.id. Ctrl X, Y. Nah, kemudian kita akan restart pada bin 9. Restart. Sebentar. Bin 9 ya. Restart. Oke, coba kita NSLOOKUP domain kita. tkj id. Nah, di sini sudah muncul ya. Name tkj.id, addressnya 200 200 210. Nah, untuk melakukan pengujian misalnya melalui CMD, maka kita pertama-tama itu harus masuk ke ncpa.cpl tadi. Nah, kemudian pada adapter yang ini yang terhubung langsung ke VirtualBox kita masukkan ini di bagian sini. IP kita, preferred DNS servernya itu 200.200.200.10. Oke. Nah, coba sekarang kita buka CMD. Kemudian coba kita ping domain kita tadi. Ping 200.200.200.10 TTL. Kemudian kita ping tkj.id. TTL. Langsung dia dari 200 200 210. Atau bahkan, jika kita ingin melakukan pengujian, misalnya mengakses web server menggunakan DNS itu juga dapat dilakukan ya. Kita masuk ke sini. tkj.id. Nah, ini langsung diarahkan ke web server yang kita kerjakan sebelumnya. Dengan menggunakan domain, tidak menggunakan IP. Itulah kegunaan dari DNS, menerjemahkan dari IP tersebut menjadi domain kita, sehingga apa? Sehingga dapat mudah diakses. Kalau misalnya kita ingin mengakses sebuah situs, misalnya kita ingin mengakses sebuah situs youtube.com, kan akan sangat susah untuk mengetikkan misalnya IP-nya 192.168.1. Namun ketika kita menggunakan youtube.com akan kan lebih mudah diingat karena itu berupa sebuah kata-kata, bukan merupakan kumpulan angka. Itulah kegunaan dari sebenarnya dari DNS ini. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke tahap terakhir yaitu pembuatan webmail server. Dan webmail server itu akan penggabungan antara DNS ini dengan si konfigurasi Apache server. Karena kedua elemen tersebut digunakan dalam uh, tutorial kita selanjutnya. Sampai jumpa. Baik, di sini kita sudah sampai ke penjelasan tahap terakhir yaitu instalasi webmail server. Maka di sini kita akan mulai dulu pertama-tama dengan menginstal yaitu apt. Perhatikan sini apt install postfix, terus dov.pd, kemudian dov besar, kemudian kita diminta masukkan dvd 1. Yes, terus saja langsung kemudian kita di sini pilih internet site. Nah, di sini kita akan mengganti nama domain kita dengan mail.tkj.id. Tab, enter. Kita tunggu instalasinya selesai. Yang minta DVD 2 kita masukkan. Kemudian kita lanjut masuk ke mail dirmake. Mail dirmake. Kemudian
.dovecchop. Selanjutnya scale, kemudian Meldir. Di sini harus diperhatikan ya, huruf besarnya harus menggunakan M besar, jangan menggunakan M kecil. Enter. Kemudian kita masuk ke nano etc postfix slash pencf. Enter. Kemudian kita mengganti pada bagian paling bawah. Kita tambahkan home underscore mailbox spasi sama dengan mail dir slash. Baru kita Ctrl X, Y. Kemudian selanjutnya di sini kita masuk ke nano etc dovecot slash conf.d slash 10mail.conf. No. Slash conf. Kemudian pada di sini kita uncomment pada yang ini, my location pada maildir, dan kita komen pada bagian ini. Ctrl X, Y. Kemudian kita lanjut kepada bagian out.conf, yaitu di sini. Nah, kemudian pada disable plain text out terganti sama dengan no. Kemudian selanjutnya kita lanjut kepada bagian etc.dovecot.conf. Kemudian pada di sini listen dan comment. Kemudian kita sisakan pagar saja, kita sisakan bintang saja di situ. Kemudian kita Ctrl X, Y. Selanjutnya di sini kita dpkg reconfigure postfix. dpkg slash reconfigure postfix. Kita pilih internet saya di sini. Sistem mailnya tkj.id, oke. Ini kita enter saja. Nah, kemudian di sini kita sisakan hanya mail.tkj.id dan localhost. Kita hapus yang lain. Kemudian kita tab, enter, enter. Nah, kemudian di sini kita lakukan, kita tambahkan IP kita di sini yaitu 200.200.200.0 per 24 IP kita. Enter, enter, enter. Kita gunakan di sini IPv4. Enter. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi database dengan mengetikkan perintah apt install MariaDB garis server. Yes. Kemudian kita lakukan masukkan DVD 1 seperti yang diminta. Force amount. Enter. Nah,
Setelah itu kita lanjut dengan mereconfigure atau mensecure installation dari MariaDB dengan mengetikkan perintah mysql secure installation. Satu, dua, tiga. Yes. Teman-teman di sini password saya 1234. Enter, 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 enter. Baik, di sini kita masuk ke database MariaDB dengan mengetikkan perintah mysql min u root imp. Kemudian kita masuk ke database dengan menggunakan use MySQL. Kemudian sesuai dengan di sini, kita ketikkan perintah create database roundcube. Roundcube sudah ada. Kemudian create user roundcube add local add localhost kemudian identify by grant all on roundcube to roundcube at localhost kemudian flush titik koma. Oke. Kemudian kita lakukan apt install roundcube. Yes. Kemudian meminta DVD 2 ya. DVD 2 di sini saya masukkan DVD 2. Mungkin dia install ulang lagi. Baik, di sini ada error sedikit, maka kita ikuti perintahnya apt min fix broken install. Yes. Kita minta DVD 1 lagi. Baik, kemudian setelah selesai install roundcube, kita diarahkan ke sini. Kita pilih yes. Di sini kita buat bebas saja. Saya buat di sini 134. Kemudian oke. 134. Kemudian ini instalasi akan dilanjutkan di roundcube. Nah, setelah itu kita lakukan masuk ke sini. Nano etc roundcube config.inc.php. Kemudian di sini pada bagian ini
Kita ganti pada default hostnya. Kita ganti pada default host di sini menjadi array. Array, kemudian ini petik 2 dihapus. Nanti buka kurung. Di sini kita ganti dengan mail.tkj.id. Di sini kita ginikan. Dan kita tutup kurung. Kemudian pada SMTP usernya, kita ganti ini, kita kosongkan saja. Kemudian pada SMTP passwordnya juga kita kosongkan. Kemudian kita Ctrl X, Y. Nah, langkah terakhir kita masuk ke nano/etc/sites available. Oh, nano/etc/apache/sites available slash nono default.conf. Nah, di sini saya ganti di server name-nya. Saya ganti menjadi mail.tkj.id. mail.tkj.id. Kemudian di sini di dokumen root-nya saya ganti menjadi var/lib/roundq. Roundq. Ctrl X, Y. Kemudian pertama-tama kita harus lakukan restart pada semua fitur, yaitu pertama etc restart, etc init.d restart bin 9, bukan, Apache dulu kita restart. Kemudian kita restart dovecot. Kemudian kita install, kita restart yaitu si roundcube. Oke. Kemudian di sini pada resource.conf kita tambahkan name search-nya itu. Di sini paling bawah name search mail.tkj.id. X, Y. Kemudian mungkin kita akan melakukan coba ping, yaitu ping mail.tkj.id. Ya, TTL ya. Maka terakhir kita akan langsung mencoba melakukan akses melalui browser. Di sini saya ganti menjadi mail.tkj.id. Kita tunggu. Nah, kita langsung masuk ke RunCube. Nah, saya sudah taruh user default tadi, yaitu TKJ. Passwordnya 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan kirim-mengirim email? Maka kita harus melakukan add user dulu di sini. Tuh, add user. Karena nama usernya itu adalah si RPL. Kemudian passwordnya saya bikin 1. Enter, 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 enter. Yes. Nah, kemudian si TKJ ini saya akan mencoba melakukan pengiriman email ke si RPL. Dan compose. Kemudian to RPL add nama domain kita tadi mail.tkj.id. Subjeknya kita kosongkan, kosong misalnya. Kemudian saya tuliskan test. Kemudian saya send. Message sent successfully. Nah, kemudian kita keluar dulu. Kita misalnya akses melalui browser lain. Saya Chrome. Kita masuk ke Chrome. Saya sini.
Saya akses DNS saya tadi, mail.tkj.id. Tunggu. Oh, ternyata tidak bisa. Terkadang memang kalau kita menggunakan browser Chrome itu akan terjadi error seperti ini. Maka kita coba keluar dulu. Masuk ke mail TKJ. Kita logout saja. Kita masuk sebagai ERPL. Passwordnya adalah 1. Nah, di sini ada masuk ya message dari TKJ. Kalau misalnya kita mau reply mungkin, hi, misalnya gitu. Lalu kita send lagi. Maka itu akan tersend dan akan terkirim ke si TKJ. Kita logout lagi. Kita masuk ke TKJ 1. Nah, dapat dia ada mereply kembali hi. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai webmail server dan penerapannya. Jadi sebenarnya Roundcube ini adalah penerapan seperti Gmail. Cuman kalau Gmail itu dia kan berbasisnya itu sudah global ya. Jadi dapat diakses dari seluruh dunia. Sehingga kalau Roundcube ini dia keterbatasannya itu diakses melalui server lokal. Namun kelebihannya itu adalah biaya. Kalau misalnya kita mengakses Gmail mempunyai biaya itu biaya kuota atau biaya pulsa, Roundcube ini gratis karena ini tidak membutuhkan jaringan WiFi, melainkan jaringan LAN saja, jaringan lokal. Nah, jadi sekian dari informasi video mengenai penjelasan webmail server saya, kemudian Apache server, web hosting, dan SSL server. Semoga ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pembelajaran teman-teman ke depannya. Saya Sirudin Ogilvy, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video ini. Terima kasih.